pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Pada hari ini mungkin kita harus kembali beribadah secara online dari rumah masing-masing. Tapi kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul bersama, Tuhan Yesus hadir. Amin. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita siapkan hati dan roh kita untuk menyembah Tuhan. Biar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Engkau di tempat ini Yesus, biar hadirat-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepada hadirat-Mu Tuhan. We want to stand in awe of You Lord.
Kami mau berdiri kagum akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu You are such an awesome God. Engkau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, rencana-Mu ya Tuhan, di atas rencana kami Tuhan. Kami mau percaya penuh Yesus. Kami mau beriman penuh Tuhan, bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Biar pagi hari ini ya Tuhan, hadirat-Mu menjamah setiap jemaat. Biar ada sukacita, ada semangat, ada kasih karunia dari Engkau sendiri yang menjamah setiap kami. Dimuliakan nama-Mu Yesus. Dan biar semua yang percaya bersama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. We praise You Lord Jesus. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama, kita menyembah Dia, kita meninggikan nama Tuhan. Yeay. Kau Tuhan yang berkuasa. Mari sama-sama nyanyikan. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Amin. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Amin. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Kehendak-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Oh. Berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Mari tepuk tangan seperti ini, come on. Yeah. Say oh. 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 Everybody, come on. Oh. 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 Sekali lagi, come on. Oh. 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 Mari musik memuji Tuhan. Yeah. Tuhan, katakan. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit roh
hidupku. Haleluya. Kehendak-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kehendak-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Banyak hal yang mungkin kami tidak bisa mengerti Tuhan. Banyak hal yang terjadi di luar rencana kami. Tapi kami tahu Tuhan, rencana-Mu bagi kami baik. Rencana-Mu bagi kami selalu rancangan yang jauh lebih besar dari apa yang kami bisa pikirkan, bahkan apa yang bisa kami bayangkan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Engkau tidak pernah terlambat. Kami mau mempercayai janji-janji-Mu Tuhan. We worship You Lord. Di tengah laut bergelora, di tengah badai menderu, namun ku yakin Tuhan ada menjagaku senantiasa. Keadaan bisa tak pasti, tantangan pun semakin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Keadaan bisa tak pasti, apapun tantangan yang menghampiri kehidupan kami, tantangan pun semakin menjadi. Kami tahu kuasa-Mu nyata Yesus, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan. Yes, Lord Jesus. Menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat, Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Katakan Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berkuasa. Mari jemaat Tuhan, mari kita nyatakan dengan iman bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, apapun yang kita lihat di depan kita, kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang bisa kita andalkan. Amin.
Lord Jesus, kami tahu kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu.
Saudara, pada pagi hari ini kembali kita akan menerima perjamuan kudus. Dan saudara yang berada di rumah, saudara masing-masing boleh mempersiapkan diri dengan membagikan elemen roti dan anggur, sambil kita akan mendengarkan dua ayat firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, sekalipun konteks dari ayat ini berbicara tentang mempercayai Tuhan dalam hal keuangan, tetapi prinsipnya adalah kita bisa mempercayai Dia di dalam segala perkara. Karena Dia sudah berfirman, Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan kita boleh yakin untuk mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh penolong kita, dan kita tidak akan takut. Pada pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kita di dalam ketidakpastian yang terjadi di sekeliling kita. Kita percaya Tuhan yang kita sembah mengatakan kepada kita, Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan. Dia melihat keadaanmu dan Dia adalah Allah yang menolong kita. Itu sebabnya kita tidak perlu takut. Mari kita mengangkat roti ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecahkan buat gereja-Mu. Saat ini kami menerima tubuh yang dipecahkan supaya setiap kami mendapatkan keutuhan di dalam Engkau. Kami makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita minum bersama-sama, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk darah dari anak domba Allah yang sudah menyucikan kami, memeteraikan kami, sehingga kami saat ini berdiri di hadapan Engkau sebagai anak-anak Allah. Kami minum bersama-sama sebagai gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan karena hidup kami aman di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adalah sebuah kehormatan dan sukacita bagi saya untuk kembali bisa menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah Minggu Online Gereja Every Nation Surabaya. Saya ingin kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara, untuk hari Minggu depan tanggal 24 Januari 2021 kita masih akan mengadakan ibadah online. Jadi kita belum akan mengadakan ibadah onsite di gereja kita di Landmark. Baik, sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan, izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ada 3 hal penting sebelum kita mau persembahan yang kita perlu untuk dengarkan dan pelajari, saudara. Yang pertama, untuk kita jangan sampai kita melupakan Tuhan, untuk kita mengingat Dia. Karena esensi kekristenan adalah hubungan, dan mengingat berbicara tentang Tuhan itu adalah bagian yang penting, bahkan terpenting dalam hidup kita. Kadang karena kesibukan, karena tekanan kehidupan kita bisa lalai dan kita melupakan Tuhan.
Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak melupakan Dia, untuk kita terus mengingat akan Dia, Allah yang setia. Dan yang kedua saudara, Allah yang terus-menerus kita perlu ingat adalah Allah yang sanggup untuk memberikan kita kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Kita perlu bekerja keras, kita perlu melakukan bagian kita, tapi mari kita ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yohanes 15 mengingatkan kita bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan di luar Dia, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bagian kita adalah mari kita terus melekat kepada pokok anggur itu, sehingga kekuatannya terus boleh mengalir di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara, tentu saja maksud dari kekayaan yang Tuhan akan berikan bagi kita, bukanlah untuk meneguhkan hidup kita, tetapi untuk meneguhkan perjanjian yang Dia telah buat dengan umatnya. Sehingga segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami untuk kami terus mengingat akan Engkau. Engkau adalah Allah yang sanggup memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa memperoleh kekayaan. Ajar kami terus melekat kepadamu, pokok anggur, sehingga melalui itu kami semua terus mendapatkan aliran kekuatan untuk bisa beroleh kekayaan. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau mengingatkan kami bahwa kekayaan itu bukanlah hanya untuk kami, tapi untuk meneguhkan perjanjian yang telah Kau buat dengan nenek moyangmu, dengan nenek moyang kami hingga hari ini. Biar persembahan yang kami bawa pada hari ini Tuhan adalah sebuah pengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup memberikan kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Segala hormat pujian bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Jemaat Every Nation Surabaya, dimanapun saudara berada pada saat ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan seri kita tentang The Awesome God, seri yang juga menjadi tema kita di tahun ini.
Minggu yang lalu kita baru menyelesaikan minggu di mana kita melakukan doa puasa dan konsekrasi sebagai gereja lokal, juga sebagai satu kegerakan yang ada di Indonesia dan juga bersama-sama dengan gereja Every Nation yang lain di lebih dari 80 negara yang ada. Dan saya percaya saudara diberkati pada waktu kita bersama-sama berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mulai bicara, Tuhan meneguhkan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Saudara, minggu yang lalu kita memulai dengan belajar tentang Allah sumber damai sejahtera, Jehovah Shalom. Dan hari ini kita akan melanjutkan dan kita akan melihat Tuhan yang terlebih dahulu melihat kepada kita. Tuhan yang memperhatikan kita. Di dalam bahasa Ibraninya dikenal dengan El Roi. Ya, ada banyak nama Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Dan setiap kali nama Tuhan itu muncul berbicara tentang karakter Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kalau minggu yang lalu kita belajar dari kehidupan Gideon yang berada di dalam persembunyiannya yang masih ketakutan, tetapi Tuhan mengatakan kepada Gideon, "Hai Gideon, pahlawan yang gagah berani." Dan sebelum Gideon melakukan perkara yang dahsyat untuk Tuhan, satu perkara yang dia katakan, pewahyuan yang Gideon dapatkan dari Tuhan, dia menyebut Tuhan sebagai Jehovah Shalom. Ya, dia tahu bahwa Allahnya adalah sumber damai sejahtera, bukan sebelum kemenangan, sudah kemenangan terjadi, tapi bahkan sebelum dia mengalami kemenangan, dia tahu sumber damai sejahtera itu berasal dari Tuhan sendiri. Pada waktu dia menerima janji bahwa Tuhan akan membawa dia kepada kemenangan yang gilang gemilang, Gideon percaya. Gideon memilih untuk percaya dan dia katakan Jehovah Shalom. Nah, hari ini El Roi atau Tuhan yang melihat kepadaku ditemukan di kitab Kejadian pasal 16. Dan saya akan mulai membaca dari ayat yang pertama. Dikatakan, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Nah saudara, kita tahu bahwa Abram pada waktu dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, usianya 75 tahun. Dan sepanjang waktu selama 10 tahun setelah dia keluar dari Ur Kasdim, dia belum punya anak. Berarti usianya sudah 85 tahun. Ya, dan Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi yang punya keturunan dan menjadi bapak dari banyak bangsa. Ya, dan Tuhan mengatakan oleh karena Abraham seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati. Tetapi ternyata dia belum punya anak. Dan kalau saudara membaca dari beberapa pasal sebelumnya, Abraham sempat pergi ke Mesir pada waktu terjadi masalah kelaparan di Kanaan, di tempat di mana dia tinggal. Bukannya mencari Tuhan, mempercayai janji Tuhan, tetapi Abram bersama dengan Sarai istrinya pergi ke Mesir. Dan di sana akhirnya sekalipun Abram melakukan kesalahan, hampir Sarai hilang dari sebagai istrinya, ya Tuhan bela Abraham. Akhirnya Abram keluar dari Mesir dan Firaun memberikan banyak pemberian termasuk hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Di antara hamba-hamba itu ada yang bernama Hagar. Dan karena Sarai tidak mempunyai anak, dia berpikir bahwa secara budaya pada waktu itu orang yang tidak punya anak bisa memakai budaknya
untuk jadi tempat di mana dia bisa memperoleh seorang anak. Secara kultur, secara budaya itu adalah hal yang wajar. Jadi Sarah berpikir dia nggak punya anak, hambanya dia kasihkan ke suaminya untuk akhirnya hambanya boleh menurunkan anak yang nanti dia ambil. Ya, jadi dia hanya memakai hambanya untuk menurunkan anak buat dia. Nah, saudara, sesuatu yang sepertinya bisa diterima oleh budaya waktu itu bukan berarti menjadi sesuatu yang benar. Mungkin hari ini saudara katakan kita tidak akan bisa menerima hal seperti yang dilakukan oleh Sarah karena Sarai, ya, karena budaya kita pada hari ini tidak bisa menerima bahwa ada perempuan yang hanya diberikan kepada seorang laki-laki untuk mendapatkan anak. Tetapi kita hari ini juga hidup di dalam budaya. Dan tidak semua budaya yang kita hidupi ini seturut dengan firman Tuhan. Pada waktu kita menerima budaya lebih tinggi dari firman Tuhan, maka kita akan melihat banyak hal yang terjadi, hal yang complicated, yang buruk terjadi karena kita mentaati budaya atau menerima budaya di atas kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Abram dan Sarai, ya. Saya lanjutkan di ayat yang ketiga, dikatakan, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Saudara, belum terjadi kelahiran sudah terjadi masalah, saudara. Ya, jadi saat itu Abram berumur 85 tahun, saudara. Dan kemudian Hagar mengandung. Dan pada waktu dia mengandung, dia menganggap rendah nyonyanya. Yang seharusnya berdasarkan budaya waktu itu, maka Sarah atas kelahiran nanti bayi yang dikandung oleh Hagar, dia akan mengambil bayi itu menjadi anaknya sendiri. Bukan cara Tuhan, tapi bisa diterima oleh budaya waktu itu. Ya, mari kita lanjutkan apa yang terjadi, saudara. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Di ayat yang ke-6 dikata, Abraham menjawab, kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Nah, saudara, ini yang terjadi. Pada waktu Hagar mulai menunjukkan sikap yang arogan sebagai seorang hamba. Hamba itu budak, saudara. Jadi budak itu pada zaman itu hanyalah sebagai seseorang yang tidak punya hak, seperti possession atau milik, sesuatu yang dimiliki oleh tuannya. Jadi dengan kata lain, maka Hagar ini sebenarnya pada waktu itu tidak punya hak apa-apa. Tetapi pada waktu dia hamil, dia merasa dia hebat. Karena pada zaman itu kembali, budaya pada waktu itu menganggap orang yang mandul itu adalah orang yang terkutuk atau rendah. Dan cara dia memperlakukan nyonyanya rupanya membuat Sarai menjadi marah. Dan akhirnya Sarai menindas Hagar. Sehingga ia lari meninggalkan Hagar. Lari meninggalkan Sarai, meninggalkan rumahnya, ya. Dan dia lari ke padang gurun, ke jalan ke Syur. Saudara, padang gurun
ke arah Syur adalah ke arah Mesir. Saudara mengingat bahwa Hagar adalah budak yang didapat oleh Abram dan Sarai pada waktu mereka ada di Mesir. Jadi adalah hal yang logis kalau pada waktu dia lari dari nyonyanya, dia berpikir untuk kembali di Mesir, ya, dan dia ada di padang gurun. Dan pada waktu itu di ayat yang ke-8 dikatakan muncullah malaikat Tuhan, ya, muncullah malaikat Tuhan dan mengatakan kepada Hagar, katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Nah saudara, ada sesuatu yang menurut saya di kacamata kita agak aneh. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu, kalau saudara membaca Alkitab dan kata malaikat Tuhan itu dicatat atau ditulis dalam huruf besar, itu berbicara tentang Allah yang menjelma menjadi manusia dan bertemu dengan pribadi tertentu. Minggu yang lalu malaikat Tuhan itu yang bentuk daripada Tuhan yang datang kepada manusia, datang kepada Gideon. Dan minggu ini kita melihat malaikat Tuhan datang kepada seorang hamba, seorang budak, saudara. Dan buat Hagar, seorang budak, ada malaikat Tuhan yang datang kepada dia, itu sesuatu yang di luar apa yang dia bisa pikirkan. Dan malaikat Tuhan itu mengatakan kepada Hagar, hai Hagar hamba Sarai. Malaikat Tuhan itu mengingatkan kepada Hagar bahwa dia adalah hamba Sarai. Dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Dia bertanya, dari manakah datangmu dan kemana pergimu? Nah saudara, sebenarnya yang dipertanyakan atau ditanyakan oleh malaikat Tuhan itu bukan tadi atau kemarin kamu di mana, sekarang kamu mau kemana, bukan itu. Tetapi malaikat Tuhan itu mengingatkan kepada Hagar, asalmu dulu dari mana dan sekarang kamu mau pergi kemana. Tetapi yang dijawab oleh Hagar, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Aku gak tahan lagi di rumah tuanku karena aku ditindas oleh tuanku. Saudara, Sarai melakukan kesalahan. Sarai menindas Hagar setelah dia meminta suaminya untuk tidur dengan Hagar. Akibat dari perbuatan Sarai ini, akibat dari perbuatan istri Abraham yang belum berganti nama, yang belum Tuhan ubahkan, Sarai, ya. Setelah itu dia berganti nama menjadi Sarah, ya. Di dalam ketidaktahuannya, di dalam kelemahan imannya, Sarai menyerahkan suaminya untuk tidur dengan Hagar, bahkan mendorong suaminya untuk tidur dengan Hagar. Tetapi karena dia melihat akibat yang buruk, karena dia tidak dihargai, dia tekan hambanya. Satu perbuatan yang memang tidak benar. Tetapi saudara melihat apa yang malaikat Tuhan, atau dengan kata lain apa yang Tuhan nasihatkan kepada Hagar yang lari dari nyonyanya. Nasihatnya adalah kembali kepada nyonyamu dan biar engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara mungkin kalau membaca sampai di sini saudara katakan, Tuhan engkau tidak membela orang yang benar, engkau tidak membela orang yang tertindas. Perhatikan baik-baik saudara ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-10 Tuhan mengatakan, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ishmael.
sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Perhatikan, sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu itu. Nah saudara, Tuhan tahu keadaan Hagar. Sekalipun dia hanyalah seorang budak. Tuhan mendengar apa yang terjadi dan Tuhan melihat apa yang terjadi. Dan Tuhan mengatakan kepada Hagar, lakukan yang benar, kembali kepada nyonyamu, itu yang benar yang dia harus lakukan, dan aku akan memberkati engkau. Jemaat Tuhan, kadang di dalam kehidupan kita, di dalam masa-masa sulit seperti ini, kita juga bisa diperlakukan dengan tidak benar. Saudara bisa mengalami perlakuan yang tidak benar di tempat usaha saudara. Saudara bisa mengalami tekanan di dalam usaha saudara. Ada pelanggan saudara yang mungkin hari-hari ini merasa dia juga sulit, jadi saudara nggak dibayar dan macam-macam saudara. Saudara mengalami ketidakadilan. Apa nasihat firman Tuhan? Malaikat Tuhan mengatakan kepada Hagar, lakukan yang benar. Untuk konteks Hagar, melakukan yang benar artinya kembali ke rumah Abram dan Sarai. Berarti siap untuk mengalami tekanan kembali. Tetapi itu yang benar yang perlu dilakukan. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi, keturunanmu menjadi sangat banyak. Tuhan berjanji akan memberkati Hagar dan Ismail yang masih ada di dalam kandungannya, ya. Di ayat yang ke-12 dikatakan seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ini gambaran dari Ismail. Demikian nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Bukan deskripsi yang baik, tetapi Tuhan mengatakan inilah Ismail itu. Tetapi karena dia keturunan Abraham dan karena Hagar melakukan yang benar, maka Tuhan mendengar seruan Hagar, ketidakadilan yang terjadi di ayat 13. Ini ayat kunci kita hari ini. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. El Roi, Allah yang melihat aku. Nah saudara, yang luar biasa adalah Alkitab mencatat apa yang dikatakan oleh Hagar tentang Allah. Seorang budak melihat kepada keagungan Tuhan dan menyebut Tuhan sebagai El Roi. Dan sebutan itu dipakai, bahkan kita sampai hari ini mewarisi apa yang dikatakan oleh Hagar tentang Allah kita yang melihat kepada keadaan kita. Hari ini saudara, setiap kita pernah mengalami masa di mana kita sepertinya terlewatkan, tertinggalkan. Saudara mungkin berada di dalam keluarga di mana saudara merasa bahwa saudara adalah orang yang paling tidak pernah masuk hitungan. Ya, saudara mungkin di kantor saudara melakukan yang benar, saudara yang bekerja keras, tapi saudara nggak kelihatan, nggak dihargai. Hagar menamakan Tuhan El Roi, Tuhan yang telah melihat aku. Tahukah saudara, Tuhan melihat kepada saudara. Sekalipun tidak ada orang yang lain yang melihat kepada apa yang kau lakukan. Dia melihat kepada Hagar dan dia berjanji untuk membangkitkan keturunan yang banyak buat Hagar. Sesuatu yang sangat luar biasa. Mari kita kembali kepada cerita kita, ya. Nah, saudara, setelah waktu yang cukup panjang, ingat pada waktu itu Abraham berumur 86 tahun, dia punya Ismail, ya. Jadi Hagar kembali ke rumah Abraham dan Sarah, ya. Dan pada waktu itu Ismail lahir, Abraham berumur 86 tahun. Kita tahu, saudara, lama setelah itu, ya,
pada waktu Abraham hampir berusia 100 tahun, maka dia mendapatkan anak yang memang Tuhan janjikan. Yang bukan upaya kedagingan Abraham dan Sarah. Tetapi anak yang memang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Ya, dan rupanya Ismail tetap bertumbuh di sana, ya. Dan kalau kita menghitung, maka perbedaan usia antara Ismail dan Ishak sekitar 14 tahun, saudara. Sekitar 14 tahun, ya. Karena Ishak dilahirkan pada waktu Abraham berumur 100 tahun. Kita membaca di Kejadian pasal 21, ya, di ayat yang ke-12, ya. Ini terjadi, latar belakangnya adalah pada waktu itu Ishak sudah selesai menyusu, mungkin berusia 2 tahun. Pada zaman itu orang usia menyusu lebih panjang, ya. Jadi pada waktu itu berarti kalau 2 tahun berarti Ismail berumur 16 tahun, ya. Dan rupanya Ismail melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Ishak, gitu ya, menurut pandangan Sarah. Jadi Sarah melihat bahwa kakak tirinya ini, Ismail ini, melakukan hal yang tidak baik, melakukan sesuatu yang mungkin dipandang tidak memberikan contoh yang baik untuk Ishak. Di ayat yang ke-12 dari Kejadian pasal 21 dikatakan, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Nah, saudara, yang pertama, saudara, di dalam segala perkara, di dalam kedagingan, keinginan kita untuk mendapatkan janji Tuhan, kita bisa melahirkan Ismail. Ismail bisa bicara tentang usaha yang kita bangun dengan kekuatan kita sendiri. Bisa juga berarti tentang pelayanan yang kita pikir kita harus lakukan dengan kekuatan kita dan bukan janji Tuhan. Prinsipnya, saudara, sesuatu yang saudara dan saya bangun di dalam kedagingan kita satu kali akan menjadi masalah di dalam hidup kita. Hati-hati dengan Ismail yang kita lahirkan karena kita tidak mempercayai janji Tuhan. Kadang janji Tuhan dalam keadaan yang sulit, sama seperti Abraham, keadaannya sulit untuk kita mempercayai bahwa Tuhan itu tetap setia. Tetapi pada waktu kita mengambil jalan pintas, kita melahirkan Ismail yang akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Nah, saudara, yang baru kita baca, Tuhan mengatakan kepada Abraham, karena ikat janjiku dengan engkau, anak yang lahir bukan karena janji pun Tuhan berkati. Luar biasa, saudara. Jadi dia katakan kepada Abraham, kalau memang Sarah menginginkan Hagar untuk keluar dari rumah, lakukan itu. Karena memang Ishak adalah apa yang akan Tuhan berikan untuk mewujudkan janji kepada Abraham. Tetapi karena Ismail adalah anak Abraham, karena ikat janji yang Tuhan buat dengan Abraham, maka Ismail pun diberkati luar biasa. Di dalam perjalanan Hagar keluar dari rumah Abraham dan Sarah bersama dengan Ismail, Abraham memberikan air, sekirbat air, dan kemudian memberikan roti. Di tengah perjalanan di padang gurun yang panas, air mereka habis, saudara. Bekal mereka habis. Dan Ismail mulai menjadi lemah.
Hagar sebagai ibunya tidak tahan melihat anak itu begitu menderita. Di ayat yang ke-17 Kejadian pasal 21 dikatakan Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apa yang engkau susahkan, Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Saudara, kembali Hagar menamakan Tuhan El Roi, Tuhan yang melihat kepada dia, Tuhan yang melihat keadaannya, dan Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada Hagar, seorang budak yang membawa seorang anak yang bernama Ismail, anak yang lahir bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena Tuhan melihat kepada yang lemah yang pertama, dan yang kedua karena ikat janjinya dengan Abraham. Maka Tuhan tetap menolong anak itu. Dan Tuhan katakan jangan takut karena dia mendengar suara anak itu. Kalau untuk Hagar dan Ismail, Hagar bisa begitu yakin menamai Tuhan adalah Tuhan yang melihat. Dan kemudian Tuhan mengatakan kepada Hagar bahwa dia sudah mendengar. Maka hari ini saudara, bagi kita anak-anak Allah, maka kita punya keyakinan bahwa dia adalah El Roi, atau Allah yang melihat apa yang terjadi. Dan dia juga Allah yang mendengar suara seruan kita di tempat kita masing-masing, di tempat Ismail berbaring, sekalipun dia berbaring dalam keadaan yang hampir mati, Allah mendengarnya. Berita baiknya sebagai anak-anak Allah, kita adalah anak dan kita adalah warga perjanjian yang baru. Ada perjanjian yang Tuhan buat dengan kita lewat Tuhan Yesus. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Maka kita boleh yakin mengatakan bahwa dia adalah El Roi. Dia melihat detail apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dia juga mendengar rintihan seruan kita. Saudara, mungkin hari ini kita merasa bahwa kita tidak seharusnya datang kepada Tuhan. Karena bagian daripada apa yang kita alami pada saat ini, karena kita membuat keputusan yang salah. Saya tidak mendorong saudara untuk ngawur dalam keputusan. Ingat saudara, setiap keputusan yang saudara lakukan dalam kedagingan saudara selalu ada konsekuensi. Sampai hari ini kita masih melihat akibat dari keputusan Abraham yang salah. Karena dia ikut kepada Sarai istrinya yang menghasilkan keturunan yang tetap Tuhan berkati, tetapi ada masalah yang sampai hari ini belum terselesaikan. Setiap kedagingan, saudara, punya konsekuensi. Tetapi saya juga ingin memberikan dorongan kepada saudara untuk tetap berharap, mempercayai Tuhan. Kalaupun engkau melakukan kesalahan, bukan berarti Allah tidak lagi melihat kepada engkau. Karena dia adalah El Roi. Dia melihat detail apa yang terjadi. Dan apa yang malaikat Allah katakan kepada Hagar, jangan takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu. Bangun. Saudara, hal yang sama yang saya ingin katakan kepada setiap kita, bangun saudara. Mari kita lihat kepada rencana Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bahwa dia menolong saudara dan saya. Karena janjinya, covenant-nya, lewat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Perjanjian yang baru yang tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Dan oleh karena itu dengan yakin kita mempercayai bahwa dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur
Engkau adalah Allah El Roy, Allah yang melihat kepada kami. Engkau melihat detail hidup kami. Setiap perlakuan yang tidak adil yang kami terima mungkin di dalam masa-masa ini Engkau juga lihat, Tuhan. Dan Engkau tidak pernah tinggal diam. Tuhan, ajar kepada kami untuk tetap melakukan yang benar di balik setiap perkara yang tidak benar. Di balik tekanan yang menekan kami, Tuhan, biar kami melihat kepada Engkau sumber pengharapan kami semata-mata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau El Roy, Engkau adalah Allah yang melihat kepada setiap detail permasalahan kami, dan Engkau siap untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, biar kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau dan bukan di dalam keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di rumah kita masing-masing, saudara. Saya ingin berdoa buat setiap saudara, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau diberkati supaya engkau jadi berkat buat banyak orang. Percaya di tahun 2021, di balik setiap kesulitanmu, Tuhan menyediakan berkat buat engkau supaya menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.